Baik, kita akan merenungkan satu perenungan ya, mengenai pergumulan spiritual di balik gangguan kesehatan mental. Sebelumnya, mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami datang ke dalam tata anugerah-Mu Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kami kembali berkumpul di dalam persekutuan doa perdana di tahun 2026 ini. Kami mau merenungkan pemahaman-pemahaman bahwa ketika kami bergumul dengan gangguan kesehatan mental, ini bukan sekedar pergumulan kami dengan fisik, tapi juga ada pergumulan kami dengan aspek-aspek yang lainnya. Tuhan bukakan pengertian pada perenungan pada pagi hari ini, berkati hamba yang menyampaikan kebenaran, dan juga berkati setiap teman-teman yang akan mendengarkan, berkati teknologi yang ada, internet, supaya berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami sekali lagi berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelumnya kita mari bacakan dari ini ya, dari Amsal 4 ayat 23. Kita bacakan sama-sama ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, teman-teman, sebenarnya pergumulan ini adalah spiritual di balik kegangguan kesehatan mental ini saya gumuli sudah cukup lama ya. Pertama waktu saya tahun 2007-2008 waktu mau buat tesis ya. Jadi ini ada pergumulan dari saya kemarin itu memikirkan tesis dari tradisional biblical counseling. Itu seorang tokoh bernama J. Adam yang mengkritisi medical model. Medical model itu apa maksudnya? Medical model itu adalah melihat GKM adalah seperti diagnosa penyakit, masalah medis di otak, dan solusinya obat-obatan. Kalau kita mengerti bahwa pandangan ini holistik, dalam pandangan holistik kita memahami bahwa unsur biologis dan medis itu penting, tentu ada dalam GKM ya. Faktor biologis adalah faktor foundational yang kalau kita GKM kita perlu makan obat tentu ya. Tapi yang disoroti J. Adam itu bukan itu sebenarnya. Dia itu melihat ada orang-orang pendosa, orang-orang berdosa yang bersembunyi di balik label GKM. Jadi ada orang-orang yang nggak tanggung jawab hidupnya, ada hidup yang di label GKM, tapi sebenarnya ada hidupnya punya masalah moral yang hidupnya nggak berubah gitu. Di dalam hidupnya ada kekacauan gitu. Nah, jadi saya percaya masih ada unsur ini ya. Jadi karena manusia itu ada aspek moral spiritualnya. Ketika kita hidup nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka fungsi kita secara manusia itu terganggu. Jadi ada unsur spiritual, ada holistik ya jadinya ada. Jadi unsur spiritual ini ada perannya dalam pemulihan DKM. Nah, Pak Jeffrey itu sendiri menggumuli ya, karena saya sadar saya juga orang yang berdosa dan hati nurani saya menyatakan itu. Tapi saya juga sadar saya butuh obat, jadi dua-dua ini ada gitu ya. Saya butuh aspek biologis dan saya juga butuh aspek spiritual. Dan sebenarnya aspeknya bukan cuma itu aja, ada aspeknya luas ya. Ada bio, psikososial, spiritual, eksistensial, vokasional, dan sebagainya. Nah, teman-teman, cuman pada hari ini kita akan coba reduksi di dalam aspek dua aja, aspek biologis dan spiritual, aspek fisik dan aspek rohani aja ya. Nah, apakah ada pergumulan biologis di dalam GKM? Adakah aspek biologis dalam GKM? Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari sains ya, ada dasar genetika, ada kerentanan biologis. Jadi penelitian konsisten menunjukkan bahwa sejumlah kondisi seperti orang-orang yang mengalami bipolar, schizoaffektif, schizofren, OCD, dan gangguan kecemasan memiliki faktor hereditas yang kuat. Artinya orang tertentu memang memiliki kerentanan secara biologis. Ini sama kayak orang resiko diabetes atau hipertensi, bukan salah orang itu. Jadi karena kondisinya memang sensitif gitu ya. Dan faktor kedua adalah ada ketidakseimbangan neurokimia, ini real. Ketidakseimbangan neurotransmitter, zat kimia di otak itu benar gini ya. Ini bukan cuma sekedar kekurangan satu zat kimia. Banyak studi neurobiologi menemukan bahwa disregulasi dopamin, serotonin, glutamat, bahkan perubahan aktivitas amigdala, ketakutan, hipokampus yang berkaitan dengan memori, dan prefrontal cortex yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, ini nyata dan terukur gitu. Dan obat-obatan psikiatri itu membantu menstabilkan sistem ini. Ini ada jelas gitu datanya ya, ada dalam penelitian.
faktor biologis berinteraksi dengan faktor pemicu juga gitu ya. Jadi ada faktor-faktor yang membuat seorang lebih rentan terhadap GKM gitu, faktor hidup seperti trauma, stres, ritme tidur, relasi sebagai pemicu. Seperti ada dua faktor internal dan eksternal. Dan perawatan biologis sangat bisa terbukti efektif gitu. Misalnya antimania, lithium atau Depakote kalau teman-teman yang bipolar ya, itu efektif untuk mengobati bipolar mania gitu. Antipsikotik untuk delusi dan halusinasi, ada antidepresan untuk OCD, depresi dan sebagainya, anti cemas. Jadi tanpa bagian biologis ini banyak orang yang tidak dapat stabil, nggak bisa berpikir jernih dan nggak mampu menjalani proses rohani ataupun konseling di terapi. Jadi perlu diberesin dulu bagian biologisnya gitu, baru dia bisa dilayani lebih jauh. Dan sebenarnya kalau kita lihat bahwa manusia itu adalah makhluk yang bertubuh ya, konsisten dengan kebenaran Alkitab bahwa manusia punya tubuh yang lemah dan rusak ya setelah jatuh dalam dosa. Alkitab nggak menolak realitas fisik tubuh, manusia itu debu dan kembali menjadi debu. Paulus menyebut tubuh itu sebagai apa? Yang rapuh gitu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa bejana dalam tanah liat itu rapuh ya. Dan Timotius diberi nasihat medis oleh Paulus dengan kesimpulannya bahwa obat itu adalah nggak bertentangan dengan iman. Kita udah jelas di komunitas ini ya bahwa obat itu oke. Jadi kita sepakat fine, oke, bahkan necessary untuk jika diperlukan ya. Orang yang mengalami gangguan kesehatan mental manusia bukan otak aja, banyak aspeknya. Tapi benarkah manusia cuma otak aja sih, biologis aja? Nah ini saya pernah ketemu psikiater yang awal-awal ya, ketika menghadapi saya cuma memperlakukan saya sebagai materi kimiawi aja. Dia cuma bilang, nanti saya kasih obat yang lebih bagus gitu. Nanti saya kasih obat yang lebih bagus gitu ya. Psikiater itu nggak mau banyak relasi, nggak mau banyak ngobrol, dan ngerti saya ngalamin apa gitu. Kalau gitu sebenarnya itu reduksi melihat manusia sebagai materi kimiawi aja gitu ya. Manusia hanya aspek otaknya aja gitu. Padahal manusia itu adalah makhluk multidimensional. Jika kita fokus pada biologi aspek aja, kita mudah berpikir bahwa semua masalah saya hanya kimia aja, otak aja. Padahal manusia adalah makhluk bio, psikososial, spiritual, rohani. Keputusan moral, pergumulan rohani, makna hidup, trauma, relasi nggak bisa dijelaskan oleh neuron saja. Apa akibat jika kita hanya melihat manusia aspek otak saja? Pertama, kita mengabaikan peran respon hati dan responnya ya. Misalnya dalam Alkitab tadi kita sudah baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah ini bahwa kita lihat bahwa orang-orang GKM tetap memiliki pilihan dan respon. Jadi misalnya kita bergumul dengan GKM, kita punya pilihan untuk merawat diri, respon terhadap godaan, arah ibadah, kerinduan pada Tuhan. Gangguan otak mempengaruhi GKM, tetapi nggak menghapus dimensi hati. Kita punya tanggung jawab tetap gitu ya. Dan juga obat itu nggak menyelesaikan akar permasalahan hidup gitu ya. Banyak pengalaman, ada limitasinya gitu. Ada banyak dari penderitaan hidup yang nggak bisa diselesaikan cuma dengan obat aja. Misalnya trauma masa lalu, kehilangan objek dikasihi, pola pikir perfeksionis, pola pikir error-error yang lain gitu ya. Luka batin, luka karena relasi, perasaan bersalah yang tidak terselesaikan, kurang dukungannya komunitas, ini nggak bisa selesai dengan obat. Nah, jadi ada aspek-aspek lain yang penting gitu ya. Dan kemudian kalau kita cuma fokus pada obat aja, kita nggak akan mengurangi empati, nggak kontekstual gitu. Nggak melihat bahwa kelelahan, emosional, kesepian, pergumulan iman, kerinduan untuk dimengerti, konteks spiritual dari penderitaannya. Akhirnya manusia menjadi objek medis, bukan manusia yang utuh. Ini yang pernah saya alami dengan psikiater di awal-awal pengobatan saya ya. Dan juga menurunkan partisipasi kita dalam proses rohani. Saya nggak butuh firman Tuhan, saya nggak butuh komunitas doa, atau saya hanya perlu obat. Padahal Alkitab menawarkan penghiburan ya. Alkitab menawarkan penghiburan kalau kita lihat dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Alkitab menawarkan kekuatan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Alkitab menawarkan hikmat hidup. Alkitab memberikan tempat aman untuk curhat. Dikatakan bahwa percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkan isi hatimu di hadapannya.
Allah ialah tempat perlindungan kita dan Allah juga memberikan kita identitas baru dalam Kristus. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat bahwa kesehatan mental stabil itu nggak sama dengan ini ya, kesehatan rohani bertumbuh ya. Paradigma kita itu harus lihat bahwa kita itu bukan sekedar stabil secara rohani, tapi bertumbuh secara rohani. Dua-duanya harus ada gitu. Kita stabil secara kesehatan mental, tapi kita juga harus bertumbuh secara rohani. Bukan cuma pulih secara recovery, tapi juga sanctification. Bukan cuma pulih, tapi pengudusan. Dua-duanya harus ada gitu. Jadi kita lihat bahwa penting untuk melihat pola dua-duanya ini terisi. Aspek spiritual dan aspek fisik. Nah, teman-teman, bukan kita lihat hitam putih ya. Kedua kebenaran ini harus dipegang bersamaan ya. Nggak bisa hitam putih pergumulan biologis atau rohani, either or, bukan. Tapi bisa both end. Kita lihat bahwa tubuh bisa mempengaruhi hati, tapi hati juga mempengaruhi tubuh, dan kedua-duanya mempengaruhi tindakan kita. Kita lihat bahwa ini kebenaran yang harus dipegang bersama ya. Kesimpulan pentingnya. Aspek tubuh dapat mempengaruhi hati dan tindakan, dan hati dapat mempengaruhi tubuh dan tindakan. Kita lihat bahwa orang yang mengalami bipolar, OCD, schizofren ini bukan masalah spiritual, ini masalah fisik nyata, fisiknya nyata gitu ya. Tapi kerusakan fisik ini yang perlu medis dan ada gangguan di otak ini bisa mempengaruhi seorang lebih mudah berbuat dosa. Ada relasinya gitu, bisa ada pengaruhnya gitu. Misalnya saya ambil contoh orang yang mabuk alkohol ini mempengaruhi perilaku dia ya. Bisa dia melakukan hal-hal yang salah. Demikian juga orang-orang yang mania itu bisa terdorong untuk hal-hal melakukan dosa lebih rentan gitu. Nah gitu, jadi ada kasus parah di mana GKM nggak bisa mengendalikan diri. Nah tapi kita kalau masih bisa memilih, masih sadar, kalau kita memilih untuk bertindak salah itu tetap dosa gitu, tetap dosa. Kita nggak bisa bilang dari label blame it on the brain. Oh itu otak saya yang melakukan itu otak saya karena saya ngaco, maka saya salah gitu. Kita harus tetap pegang ada tanggung jawab dalam diri kita. Nah, yang kedua adalah hati juga mempengaruhi tubuh dan tindakan. Gangguan mental nggak menghapus dimensi rohani, moral, dan relasional. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya GKM itu adalah tempat apa? Tempat kompleks pertemuan antara tubuh yang lemah, hati yang bergumul, dunia yang rusak, dan Tuhan yang hadir yang mau menolong kita. Ini semua related ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bahwa ada aspek spiritual di dalam gangguan kesehatan mental. Ada pergumulan rohani, ada pergumulan yang kita relasi sama Tuhan dan semuanya dengan kehidupan rohani gitu ya. Saya ambil contoh karena saya adalah bergumul dengan gangguan bipolar, nanti teman-teman bisa renungkan dari konteks teman-teman masing-masing ya. Saya bergumul dengan gangguan bipolar, pernah didiagnosa schizoafektif juga. Kalau kita lihat schizoafektif itu sebagai bucket yang menampung banyak gangguan gejala-gejala ya. Nah, jadi saya lihat bahwa saya ketika mengalami gangguan bipolar ada dimensi rohani, tapi kita sadar bahwa bipolar ini bukan penyakit rohani gitu, tapi ada dimensi rohaninya. Tetap saya akan jelaskan gimana contohnya. Misalnya begini ya, bipolar itu bukan penyakit rohani, tapi memiliki dimensi rohani. Banyak orang Kristen salah paham berpikir bahwa bipolar karena lemah iman, orang bipolar karena diserang roh jahat, GKM karena kurang percaya Tuhan, GKM dianggap kutuk. Ini salah. Karena Alkitab nggak pernah mengajarkan prinsipnya nggak demikian. Kalau kita lihat bahwa tubuh dan jiwa manusia jatuh dalam dosa dan rapuh, penyakit fisik, mental, dan sebagainya, penderitaan adalah bagian dari kondisi manusia yang setelah jatuh dalam dosa. Bahkan Yesus sendiri berbelas kasihan ya. Dia menunjukkan tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang sakit, terganggu, atau menderita tekanan batin. Dia nggak menyalahkan mereka. Dia mengajar sebagai orang yang berkuasa menyembuhkan segala macam penyakit dan kelemahan. Artinya bahwa penderitaan mental itu bukan hal yang menjijikan bagi Tuhan, justru dia menyentuh orang-orang seperti itu. Bipolar itu, kalau kita lihat bipolar itu mempengaruhi emosi dan pola pikir. Ini pergumulan rohani ini bukan karena penyakit ini dosa, tapi karena penyakit ini menyentuh area-area yang peka dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, saya akan ambil contoh begini ya. Ada pergumulan fisik dan rohani dalam fase-fase bipolar, misalnya fase depresi. Waktu orang masuk ke dalam lembah kekelaman, kita lihat energi spiritual bisa terasa hilang gitu ya. Kekuatan fisik bisa melemah, doa bisa terasa kosong. Ini gejala fisik yang relasinya kepada gejala spiritual gitu. Firman Allah terasa jauh, motivasi rohani menghilang, terus nggak bisa merasakan hadirat Tuhan, kita rasa Tuhan kayak jauh, padahal kita lagi depresi gitu. Kabut tebal dalam pemikiran, menafsirkan segala sesuatu dengan negatif. Dan ini adalah berkaitan antara pergumulan kita fisik berkaitan dengan rohani gitu. Nah,
Alkitab jujur mengenai hal itu. Pemazmur berkata, jiwaku letih lesu karena susah. Yeremia pun pernah berkata, jiwaku teringat akan sengsara dan kemalanganku. Jiwaku teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ratapan 3 ayat 19-20. Kalau kita lihat bahwa pergumulan dengan apa namanya, gangguan kesehatan mental ini bukan tanda kurang iman. Ini pengalaman manusia yang rapuh, termasuk para nabi dan tokoh Alkitab pun mengalami gitu. Di Mazmur banyak kita lihat orang-orang mengalami pergumulan-pergumulan dengan depresi dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita lihat pergumulan rohani dalam depresi, Tuhan bisa terasa jauh, padahal itu tipuan perasaan. Doa nggak didengar, padahal Tuhan tetap mendengar. Kita merasa nggak layak, padahal kasih Tuhan nggak berubah. Perasaan merasa bersalah berlebihan, padahal dosa kita sudah ditanggung Kristus di kayu salib. Merasa diri kita nggak berharga, padahal Kristus sudah mati bagi kita sehingga kita berharga di matanya. Dia dekat bukan saat kita kuat, tapi saat kita paling hancur. Justru di saat fase paling gelap ini, janji Tuhan terang. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Mazmur 34 ayat 19 ya. Nah teman-teman, misalnya saya kasih contoh lagi, ada pergumulan rohani dalam fase mania ya. Nah, fase mania itu kan lagi high. Orang bisa jadi jatuh ke dalam kesombongan rohani yang nggak sadari ya. Ada waham kebesaran, merasa diri hebat, khusus istimewa, distorsi makna panggilan, pengurapan, merasa paling mengerti kehendak Tuhan, sulit menerima koreksi nasihat orang lain, menimbulkan banyak konflik, hilangnya takut akan Tuhan, impulsivitas dan kurangnya penguasaan diri. Itu kan orang bipolar bisa kadang-kadang impulsif ya. Kerinduan spiritual yang tidak terarah, doa yang berlebihan, aktivitas rohani yang non-stop. Ada sampai orang doa berlebihan, nyanyi terus-menerus gitu ya. Dan semuanya bukan menunjukkan seorang gak rohani, tapi menunjukkan bahwa mania itu bisa merusak kemampuan seorang untuk berpikir dengan jernih. Dan ini mempengaruhi kita punya pergumulan ya. Nah, saya akan ambil satu contoh, ini kelihatannya simpel ya, tapi sebenarnya kompleks gitu ya. Kalau kita lihat, saya pernah menulis artikel bahaya mania dan pencobaan mau menjadi seperti Allah. Saya pernah simpan ini di web ya. Ternyata ada teman-teman yang mengalami bipolar itu respon, benar saya ada ngalamin kayak gitu loh. Jadi banyak yang respon seperti itu gitu ya. Jadi mereka itu kan penyakit fisik, ternyata relatif sama rohani juga gitu. Nah, termasuk istri saya, ya orang terdekat mengakui, waktu saya sharingkan ini, dia mengakui sebagai pasangan saya, benar ada begitu, ada aspek itu gitu, ada aspek itu. Nah, Pak Jeff mau ambil kesimpulan yang kita anggap biasa, yaitu soal minder dan sombong. Ini kesaksian pribadi ya. Saya kadang-kadang mengalami minder sombong juga. Ini pergumulan nyata bagi orang percaya ya. Kita bisa mengalami ya. Di saat depresi kita bisa merasa rendah diri. Saya merasa kadang-kadang juga merasa loser. Di keluarga kayak kurang banyak berperan, merasa kurang berarti. Akhirnya mencari pencapaian-pencapaian. Membus untuk kerja banyak, untuk kurang tidur, akhirnya nggak berhenti. Akhirnya mencari proyek-proyek, akhirnya masuk ke dalam tahap hipomania, menikmati pencapaian-pencapaian, serta ingin terus membanyak proyek, bikin proyek. Akhirnya ketika dihalangi, marah gitu, impulsif. Kadang orang terdekat, istri bukan mau menghalangi, tapi mau supaya saya nggak impulsif dan realistik. Nggak ngabisin uang terlalu banyak, kesombongan akhirnya menambah konflik, disregulasi emosi, akhirnya makin disorganized, akhirnya masuk ke dalam konflik-konflik dan masuk ke dalam manik psikotik dan membuat kacau semua. Jadi ada relasi, semua ada relasi. Saya ambil relasi gini ya, ambil refleksi yang simpel aja masalah minder dan sombong ya dalam kaitan dengan bipolar. Kita lihat bahwa orang yang GKM itu seringkali bergumul dalam hidupnya ya, mereka ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Saya ambil contoh begini ya. Orang yang mengalami GKM bisa jadi seringkali merasa ada down juga, minder karena mereka mungkin sering dibully, dibandingkan dan dituntut. Dan keminderan ini pada fase depresi itu bisa lebih-lebih lagi gitu ya. Kalau kita lihat bahwa orang pada fase depresi itu jatuh kepada tingkat yang rendah, yang nggak merasa emosinya di bawah, merasa nggak berarti. Kalau saya lihat dalam diri saya fase depresi, di mana saya melihat sisi tergelap dalam diri saya, ini di mana saya itu menjadi rasa nggak layak, nggak mampu, pikiran dirusak, merasa bersalah, rasa malu, dan kesel sama diri sendiri gitu ya. Depresi membuat kita rasa kecil, depresi membuat kita rasa, oh nggak ada motivasi, nggak ada masa depan, semuanya tampak hampa. Padahal kita tahu ini bagian dari, kalau secara medis ini bagian dari penyakit. Tapi di sisi batin kita mendengar suara-suara bisikan, tuduhan dalam batin kita, self-talk-nya, kamu gagal, kamu nggak berguna, kamu mengecewakan semua orang, kamu buruk, dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam fase ini kita bisa nggak menerima keadaan diri, marah,
dan secara terselubung mengakibatkan depresi yang lebih dalam gitu ya. Nah, nanti kalau fasenya berubah ke hipomania, kita merasa hidup lebih berarti, lebih energik, lebih hebat dan sebagainya. Kalau kita mau jujur ya, orang yang hipomania itu merasa lebih menyenangkan gitu bagi dia kondisi gejalanya lebih menyenangkan. Yang mengalami hipomania pasti teman-teman rasa ini merasa kreatif, ide-ide mengalir, produktif, bertenaga, bisa melakukan banyak hal. Kita merasa versi terbaik dari diri kita, nggak butuh tidur, pengen terus bekerja, berkarya, bergerak. Kita merasa luar biasa, padahal sebenarnya itu nggak benar gitu ya. Kita mulai percaya pikiran-pikiran yang menganggap diri kita istimewa, menganggap diri besar dan berbeda dengan orang lain. Dan di sini pindunya kalau nggak ditahan gitu ya, tidur nggak kurang dan semuanya makin ngerjain banyak hal-hal, makin masuk ke dalam pencobaan itu masuk gitu. Pencabut ke dalam fase, yaitu adalah masuk ke dalam fase mania. Mania itu sebenarnya gejala medis ya. Tapi ada pergumulan hati juga di sini. Ketika kita ingin menentukan apa yang baik dan benar, kita kan kalau lagi mania suka impulsif. Kita bisa ada batasan-batasan yang sebelumnya kita pegang jadi kabur gitu karena impulsivitas gitu ya. Kita nggak mau dikendalikan siapapun, baik orang tua, teman, hamba Tuhan, bahkan prinsip firman Tuhan sendiri gitu ya. Kita mau hidup menurut hidup kita sendiri, mau bebas, berdaulat, mulai mengatur tanpa hikmat, menolak teguran, marah ketika ditegur, boros, nggak peduli, nggak tanpa kendali, melompat dari satu keputusan ke keputusan yang lain, memaksa kehendak. Ini adalah kita melakukan apa yang benar dalam pandangan kita. Jadi mirip ini ya, kerohanian jadinya. Jadi kayak orang dihakim-hakim kan, melakukan apa yang benar menurut pandangan dia sendiri. Di fase mania itu merasakan godaan, ingin menjadi pusat alam semesta, menentukan apa yang benar bagi diri sendiri, hidup tanpa batas, nggak usah tidur dan sebagainya gitu ya. Hidup ingin tanpa tunduk, ingin menjadi seperti Allah, digabungkan dengan ketidakstabilan emosi di kimia di otak, maka hasilnya kehancuran, relapse. Karena manik psikotik mengakibatkan rumah sakit jiwa, relasi rusak, uang habis, konflik, rasa malu, dan penyesalan. Ada relasinya. Ketika kita mengalami fase depresi, hipomania, dan mania, dikaitkan dengan minder dan sombong, kita bisa belajar banyak hal. Minder dan sombong itu saudara kembar ya. Ketika seorang sangat minder, sangat mungkin dia jadi sangat sombong di kemudian hari. Ini pergumulan dengan identitas. Jadi kalau kita lihat minder dan sombong ini pergumulan identitas ya. Waktu kita depresi, kita down, minder. Waktu mania, kita sombong. Ini bukan berarti ini masalah penyakit, tapi juga ada relasi secara rohaninya gitu ya. Waktu saya merenung, saya melihat secara rohani depresi ada versi ekstrim merasa diri tidak berharga. Dan mania itu versi ekstrim kita merasa diri kita terlalu berharga. Keduanya bukan identitas yang sehat. Dan keduanya nggak benar di hadapan Tuhan. Depresi membuat kita bukan siapa-siapa. Mania membuat kita lebih dari siapa-siapa. Keduanya saling melihara, saling memperkuat. Gitu. Pada depresi kita mau membuktikan diri. Waktu mania kita udah membuktikan diri. Pada depresi kita menganggap diri kita nggak berarti gitu ya. Pada saat mania kita mempunyai waham kebesaran. Keduanya bersumber dari hal yang sama. Itu tentu penyakit medis ya. Tapi juga ada secara rohaninya. Kita nggak mampu menerima identitas kita sebagai ciptaan yang terbatas, membutuhkan Tuhan, butuh tidur, butuh sebagainya gitu ya. Kalau kita menganalisa diri waktu depresi dan mania, menggambarkan dua kutub pergumulan identitas, minder dan sombong gitu ya. Waktu depresi kita merasa bukan siapa-siapa, minder, saat mania kita lebih dari siapapun. Dan kedua-duanya adalah kesia-siaan. Nah teman-teman, waktu depresi kita kecewa karena kita nggak mencapai standar yang kita tetapkan atau yang kita ingin menyenangkan orang lain. Standar yang kita sering pakai untuk nilai diri kita, wah ini standar yang baik gitu ya. Yang seringkali standar itu menjadi ilah. Kalau kita lihat, kita ingin menyenangkan orang lain atau menyenangkan diri kita sendiri ya. Kalau kita bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Ketika kita ingin menyenangkan diri kita sendiri atau orang lain demi diterima, akhirnya opini manusia dapat menjadi berhala baru. Takut akan manusia, opini manusia, akhirnya itu menjadi sebuah masalah. Nah, pada saat itu kita memikirkan mungkin bisa gimana kalau kita supaya nggak minder. Kita memikirkan mania supaya nggak minder gitu ya. Waktu keadaan depresi kita mau menjadikan mania jadi solusi masalah minder. Depresi membuat kita ingin menyelamatkan diri melalui mania. Ini bisa terjadi begini loh, benar-benar saya menggumuli ada pergumulan begini. Waktu kita nggak depresi nggak produktif ya, makanya kita senang sama fase produktif itu. Kita mau kalau berkarya mencapai sesuatu, saya sembuh, saya mikir saya sembuh gitu kalau saya berkarya. Kalau saya hebat bisa menebus kegagalan saya. Kalau saya kreatif saya bisa merasa nggak rendah diri lagi gitu ya. Kita sedang berusaha menjadi juru selamat bagi diri kita sendiri, di mana kita mungkin merenungkan masalah kita sekedar pencapaian, sekedar minder doang. Padahal masalah kita lebih dari itu, masalah kita adalah dosa.
yaitu yang memisahkan kita dengan Tuhan Allah. Kita membutuhkan Tuhan dalam fase-fase hidup kita. Tuhan berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mania secara rohani mungkin adalah cara kita lari dari rasa malu, rasa bersalah, kerapuhan. Tapi justru mania menghasilkan kehancuran yang lebih dalam. Ketika mania kacau, relapse, kita jatuh ke dalam depresi lagi yang lebih dalam. Jadi kacau itu semuanya gitu. Nah, waktu relapse dan kita sadar, waktu depresi, wah kacau yang saya sudah kerjakan begitu banyak kacau. Saat itu saya ada siklus bersalah, menghukum diri, kemudian akan relapse masuk ke depresi lagi gitu, lebih berat dari sebelumnya. Kita melihat bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil bodoh, materi banyak habis, relasi rusak, meninggalkan luka bagi orang-orang terdekat, kata-kata menyakitkan yang kita ucapkan, beban bagi keluarga dan sebagainya, kehancuran yang kita buat. Kita menjadi kesal pada diri kita sendiri. Dan kita menghukum diri kita ingin melarikan dan bersembunyi. Ada mungkin muncul pikiran-pikiran ekstrim. Dalam kasus beberapa orang bisa mikirin, aduh saya udah kacau begini, saya mau bunuh diri aja gitu ya. Tapi dalam kasus saya nggak pernah begitu ya. Saya sadar bahwa saya merasa nggak layak di hadapan Tuhan, namun Tuhan nggak pernah meninggalkan saya. Jadi saya cuma mau bilang bahwa ada pergumulan spiritual di balik pergumulan fisik. Jadi inferiority kompleks dan superiority kompleks itu benar-benar kompleks sebenarnya gitu ya. Kita harus bedakan antara gejala penyakit seperti delusi, itu penyakit betul-betul. Impuls, disorganized itu gejala penyakit, tapi kita harus bedakan dengan respon hati. Tadi saya udah bilang respon hati. Antara kesombongan, kebencian, pemberontakan, hawa nafsu, itu semua respon hati gitu. Respon hati. Semua ini terjadi secara sinergi bersamaan ketika seseorang mengalami GKM. Misalnya problema hati yang perlu kita hati-hati dalam fase-fase bipolar, misalnya takut akan manusia, ingin dipandang baik dalam perspektif manusia, minder dan sombong, berhala mau jadi seperti Allah, mau mengambil jalan bebas dan memberontak, hawa nafsu, marah dan benci dan sebagainya, itu adalah hal-hal rohani. Jadi dalam hal-hal fisik bisa ada terjadi pergumulan rohani gitu teman-teman. Nah teman-teman, kita akan lihat bahwa ada pergumulan identitas dan makna dengan orang yang bergumul dengan GKM ya. Antara rasa malu, bersalah, dan mencari arti penderitaan, ini area yang paling dalam ya. Orang-orang GKM atau orang bipolar atau GKM atau yang lainnya ya dapat bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Siapakah saya? Who am I? Sebenarnya saya itu siapa sih? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami seperti ini gitu ya? Apakah saya ini rusak? Apakah saya mengalami penghukuman dari Tuhan? Apakah iman saya ini kurang? Pertanyaan-pertanyaan ini ada pertanyaan-pertanyaan rohani ya. Pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut identitas kita ya. Nah, ada perasaan bersalah, ada perasaan malu, pencarian makna dan penderitaan ya. Kalau kita renungkan bahwa Alkitab memberikan perspektif mengenai duri dalam daging. Duri dalam daging itu adalah yang diizinkan Tuhan di dalam hidup kita ya. Menyakitkan, tapi sebenarnya itu baik untuk kita gitu ya. Paulus diberikan duri dalam daging membuat Paulus lebih bergantung pada Tuhan dan anugerahnya. Cukup kasih karuniaku bagimu. Banyak teolog ya maksudnya percaya bahwa duri dalam daging itu suatu penyakit kronis atau gangguan fisik yang nggak kunjung sembuh pada Paulus. Dan kita bisa memaknai GKM kita sebagai duri dalam daging, teman-teman. Teman-teman, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya Tuhan gak menuntut kesempurnaan mental kita, dia tahu keterbatasan kita. Dia dapat memakai penderitaan kita untuk membentuk kita rendah hati, mengandalkan Tuhan dan anugerahnya. Nah, teman-teman, ada satu kabar baik sebenarnya bagi orang yang percaya ya, bahwa sebenarnya Tuhan hadir dalam setiap fase hidup kita, baik kita mengalami fase apapun. Kalau di dalam bipolar itu fase depresi atau fase mania, bagi kita yang mengalami gangguan apapun ya dengan GKM dalam hidup kita, Tuhan hadir. Tidak berkesudahan kasih Tuhan, tidak habis rahmat, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Kasih setia Tuhan tetap ada. Ini pengharapan bagi kita ya. Tuhan tetap Tuhan ketika kita lagi depresi, walaupun kita nggak merasakannya, dia nggak meninggalkan kita. Waktu kita mengalami mania, pikiran kita kacau dan berlari kencang, dia tetap stabil. Kasih Tuhan nggak naik turun mengikuti mood kita. Keselamatan kita nggak bergantung pada mood. Nggak bergantung pada mood kita baik atau buruk, tapi keselamatan kita bergantung pada hal yang objektif, yaitu adalah karya Kristus yang sempurna di kayu salib. Keselamatan kita bergantung pada karyanya yang kita terima melalui iman. Firman Tuhan adalah tetap sama walaupun perasaan kita berubah-ubah, teman-teman.
perusahaan kita bisa berubah-ubah, tapi firman Tuhan tetap sama. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Dalam pergumulan panjang ini saya melihat bahwa Injil itu adalah harapan bagi kita supaya kita nggak tenggelam. Kita lihat bahwa kita butuh bukan cuma obat, tapi kita butuh Injil. Ketika kita lihat Injil itu adalah solusi rohani bagi kita gitu. Bukan cuma kita butuh obat sebagai solusi jasmani, kita butuh Injil. Ketika kita lihat merefleksikan kita dengan firman Tuhan, kita lihat bahwa kita melihat diri kita dengan jujur, kita orang berdosa yang perlu pengampunan. Kita harus merendahkan diri. Kita harus bertobat. Dan selain menerima diri, kita menerima diri kita kembali juga gitu ya. Karena kita sudah dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kita harus menerima diri kita kembali. Dan kita belajar mengasihi orang lain. Menguasai diri lebih lagi. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Menguasai diri lebih lagi. Berjalan dalam ketaatan. Dan bukan berharap kepada hal-hal yang seperti mania pencapaian, dan bukan berharap pada perasaan hai dan sebagainya gitu ya. Tapi kita berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Teman-teman, kalau kita renungkan bahwa Injil itu adalah solusi rohani bagi pergumulan rohani ya. Kalau pergumulan fisiknya kita tetap butuh obat. Tapi ada pergumulan rohaninya kita butuh Injil, kita butuh firman Tuhan. Makanya persekutuan doa ini diadakan supaya kita mengisi rohani kita. Pengetahuan tentang firman Tuhan tetap harus kita renungkan. Pengetahuan tentang medis, pengetahuan tentang psikologi itu penting. Tapi juga ada, semuanya penting gitu. Injil itu solusi rohani terhadap pergumulan rohani bagi para GKM. Dan dalam Injil itu Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya melalui karya Kristus di kayu salib. Walaupun kita jatuh, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tapi Tuhan nggak mau kita menjadi apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi nggak mau Tuhan nggak mau membiarkan kita apa adanya. Tuhan mau kita terus berubah juga Tuhan. Tuhan akan menegur dan memulihkan kita. Tuhan tidak membuang kita, tapi menegur kita karena Dia mengasihi kita. Tuhan mau kita maju. Barang siapa kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Jadi Tuhan mau kita supaya kita maju dalam rohani kita. Tuhan memberikan kita identitas baru. Identitas kita bukan kita sebagai orang bipolar, orang GKM, orang schizofren. Kita adalah anak Allah. Kita diberikan identitas sebagai anak Allah. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita punya identitas yang indah. Tapi kita nggak boleh sombong. Karena kita harus sadar juga kita adalah, selain anak Allah, kita juga hambanya. Kita nggak boleh minder karena kita diberikan identitas, kita adalah diberikan identitas yang berharga, kita adalah anak Allah, kita bisa menghadap Allah, mendatang kepada tahta kasih karunia-Nya, tapi kita pun nggak boleh sombong. Kita adalah hambanya. Kita adalah debu, hanya ciptaan belaka. Allah memampukan kita menguasai diri. Tuhan memberikan kita Roh Kudus ya. Penguasaan diri bukan karena kekuatan kita. Saya kemarin itu lagi renungkan tentang ini ya. Seringkali kita itu sebagai GKM seringkali sulit menguasai diri ya. Tapi kita harus belajar gitu menguasai diri. Secara wahyu umum itu ada hal-hal seperti saya lagi belajar juga tentang dialektika behavior therapy ya. Gimana kita bisa mengatur regulasi emosi dan sebagainya gitu ya. Tapi kita sadar bahwa kekuatan itu sumbernya itu dari Tuhan. Buah roh adalah penguasaan diri. Toolnya kita boleh belajar, tapi sumbernya itu dari Tuhan supaya kita bisa menguasai diri. Kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam mengendalikan diri. Allah bukan memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membagikan kasih, ketertiban, dan penguasaan diri. Teman-teman, kita harus renungkan bahwa ada hal-hal rohani di dalam pergumulan dengan GKM juga. Bukan cuma hal fisik aja. Ada sisi rohani dalam pergumulan kita dengan GKM. Kristus adalah sumber hidup kita. Kita membutuhkan Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus minum obat tetap, tapi kita butuh Kristus. Kita harus bergantung pada Kristus. Karena itu persekutuan doa ini kita mau terus merenungkan firman Tuhan. Kita diperlengkapi merenungkan firman Tuhan. Dulu saya renungkan ya. Saya itu bisa makin baik di Institut Reform dulu ya, waktu di STR itu ya. Saya pikir-pikir karena saya sering ikut chapel tiap pagi itu. Itu kan hal yang sederhana ya. Ikut chapel perenungan firman Tuhan tiap pagi, saya renung. Itu akan membentuk pikiran kita diisi oleh firman Tuhan gitu. Dan dengan juga firman Tuhan bukan cuma itu aja, dengan relasi dengan sesama, dengan komunitas, dengan semuanya gitu ya.
penting firman Tuhan. Dan kita penting bergantung pada Kristus. Kita butuh obat, tapi kita juga butuh Kristus. Kita butuh Injil. Kristus yang mengasihi kita. Dan kita sadar bahwa di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Kita butuh bergantung pada anugerah Tuhan. Kita butuh Injil. Kita butuh Tuhan. Kita bukan saja diselamatkan oleh Injil, kita perlu hidup oleh Injil, selalu bergantung pada Tuhan. Di luar Kristus kita tidak berbuat apa-apa. Ini seperti gambar ini ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Kita itu seperti ranting-ranting yang bergantung pada pokok anggur ya. Kalau kita nggak bergantung pada Tuhan, kita nggak akan berbuah gitu. Makanya kita mesti bergantung pada Tuhan. Jadi kita mau sebagai orang GKM, kita terus bergantung pada Tuhan. Ada aspek pergumulan rohani yang kita sadar bahwa selain pergumulan fisik, kita perlu ada pergumulan rohani dan kita perlu bergantung pada Tuhan untuk menghadapinya semua. Nah, ini adalah yang mau saya bagikan teman-teman. Semoga perenungan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa ya teman-teman ya. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan Tuhan. Kami sadar sebagai orang-orang yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental, kami sadar bahwa pergumulan GKM bukan saja pergumulan dengan biologis, fisik, tapi kami pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai setiap orang biasa pun mengalami ini Tuhan. Kami mengalami pergumulan dengan hal-hal rohani juga. Tolong supaya kami terus maju dalam anugerah Tuhan. Kami sadar kami butuh Kristus. Di luar Kristus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di dalam Kristus segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Berkati Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk dalam persekutuan doa, kiranya supaya kami boleh berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau menyerahkan setiap teman-teman yang GKM dan caregiver supaya kami boleh berdoa dan menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.